Yang kami hormati Ketua Umum HMI Unindra, Abang Muiz beserta jajarannya. Yang kami hormati dari Lembaga Dakwah Kampus Al-Fatih Lipia Jakarta, Abang Raihan beserta jajarannya. Yang kami hormati Humas UKM Jamiatul Qura wal Hufaz, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Abang Ozi beserta jajarannya. Dan juga tak lupa saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang ikut berpartisipasi dalam acara Karem Kajian Bareng Rumah Kurma yang ke-14 dengan tema Peran dan Tantangan Muda Muslim. Peran dan tantangan generasi muda muslim di era modern yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Kanda Salim Mujahid Nusantara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkumpul bersama pada malam ini, Rabu 9 Maret 2022. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga sekarang. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Salma. Pada Saudari Salma, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah kama dakhalu awwala marratin waliyutabbiru ma alau tadbira waliyutabbiru ma alau tadbira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Salma. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Formatur Ketua Umum dari UKM Rumah Quran Mahasiswa kepada Saudari Lulu Uljannah. Kepada Kakak Lulu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul walau secara online pada malam hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pembicara kita pada malam hari ini, Kakanda Salim Mujahid Nusantara, yang kami hormati Abang Teguh Ananda, selaku pendiri UKM Perhimpunan Mahasiswa Universitas Islam Syafiyah, yang kami hormati Ketua Umum LDK Al-Fatih Lipia, Abang Rian Ibnu Abdillah, yang kami hormati Ketua Umum UKM JGH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Abang Khairul Fahrozi, selamat malam dan salam kenal. Tak lupa teman-teman yang selalu setia mengikuti program kami ucapkan terima kasih. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk sharing ilmu, supaya kita bisa belajar kembali dan kemudian bisa bersilaturahim dari keluarga dari LDK Al-Fatih, kemudian dari UKM JGH Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tentunya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang selalu setia mengikuti program kami. Kami juga mohon maaf, harusnya pada malam hari ini ada 2 pembicara, namun karena beliau sedang ada keperluan mendadak, jadi belum bisa membersamai pada malam hari ini. Namun semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan apabila dari kawan-kawan ada saran untuk kami supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, silakan disampaikan, baik itu melalui Instagram ataupun boleh melalui WhatsApp ya teman-teman kalau memang ada. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan sedikit pun, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Lulu atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Lembaga Dakwah Kampus Al-Fatih, Lipia, Jakarta. Kepada Abang Rian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi as-sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa innahu yawmun maymun wa innahu yawmun mashhud. Yawmun antala'at nujum min nujum ismi adalah Allah. Hormati rekan-rekan dari unit kegiatan mahasiswa Rumah Quran Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan kami banggakan rekan-rekan dari UKM Jami'atul Qura wal Hufad Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan rekan-rekan himpunan mahasiswa Islam Universitas Indraprasta dan seluruh rekan-rekan yang hadir dalam kegiatan hari ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suatun hasanah, di bawah sunnahnya lah kita hidup, di bawah sunnahnya kita berikhtiar untuk senantiasa menjadi hamba-hamba terbaik, dan di bawah sunnahnya lah kita berikhtiar untuk senantiasa menjadi kader-kader yang kemudian melanjutkan estafeta kepemimpinan dakwah Islam. Nabiun kana umiyan walakin tasabaqa fi kitabatihi zamanu. Seorang nabi yang kemudian dia itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi zaman itu terus berlomba-lomba dalam menuliskan dalam setiap surahnya. Rekan-rekan yang minta Allah Subhanahu wa taala, acara yang sangat bagus dan kami mengapresiasi yang sangat luar biasa untuk rekan-rekan daripada unit kegiatan mahasiswa Rumah Quran Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, peran dan tantangan generasi muda muslim di era modern, yang mana kemudian pada hari ini kita masuk pada era percepatan,
era disruption. Bahkan dengan adanya pandemi global, kita tidak hanya masuk pada era disruption saja, akan tetapi masuk kepada era double disruption. Maka kemudian ini adalah sebuah tantangan baru di zaman yang baru dan dalam keadaan yang baru juga. Kalau kemudian kita lihat dalam bingkai keindonesiaan, maka kita baru mencapai dan sudah mencapai 94 tahun gitu, untuk lahirnya bangsa. Karena lahirnya bangsa Indonesia itu tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda, kemudian kita juga menuju 23 tahun lagi kepada lahirnya sebuah negara, yaitu tahun 1945. Jadi kalau kita lihat dari bingkai keindonesiaan, lahirnya sebuah bangsa Indonesia itu ketika Sumpah Pemuda 1928, kemudian lahirnya sebuah negara itu ketika di situ diproklamasikan gitu ya, tahun 1945. Kemudian kalau kita lihat dalam bingkai keislaman, maka kemudian kita hanya menuju 2 tahun lagi setelah Islam runtuh gitu ya. Saat itu kekhilafahan runtuh tahun 1924. Maka ini adalah sebuah tantangan baru. Maka ini adalah sebuah tantangan baru bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa, terkhusus mahasiswa Islam gitu ya, mempersiapkan sebuah peradaban baru gitu, menuju Indonesia yang 100 tahun, gitu, menuju sebuah bangsa yang 100 tahun, dan menuju sebuah bangsa dan menuju sebuah peradaban Islam yang baru, yang kemudian insya Allah 2 tahun lagi kita akan bangkit setelah 100 tahun fase kepemimpinan kekhilafahan itu runtuh. Gitu. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi yang sangat tinggi untuk rekan-rekan UKM Rumah Quran Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Terlebih ini adalah sebuah sintesa ukhuwah yang sangat luar biasa, bahkan di situ mengundang beberapa organisasi, bahkan dari berbagai kampus. Gitu. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan kami apresiasi. Yang saya cintai dan kami banggakan, Ustaz Salim Mujahid Nusantara yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan jazaa teman-teman untuk kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Rian atas sambutannya. Selanjutnya sebutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Humas UKM Jamiatul Qura wal Hufaz Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kepada Abang Ozi kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, jajaran pengurus unit kegiatan mahasiswa Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah beserta jajarannya yang senantiasa kita tunggu-tunggu paparan materi dari pemateri kita yang pada malam hari ini, yaitu Kanda Salim Mujahid Nusantara ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Dan seluruh tamu undangan dari UKM, LDK, serta yang lainnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah kita dikaruniai nikmat iman wal Islam hingga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan bermuajahah walaupun secara online,
semoga tidak mengurangi rasa cinta kita bisa bertemu untuk pertama kalinya. Mungkin kepada UKM JKH Unisula ini pertama kalinya ya Kak? Iya. Ya, semoga bisa berlanjut nih. Salawat sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia hingga di akhirat nanti, yakni syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Kami mewakili dari UKM JKH Unisula, khususnya dari Humas JKH Unisula, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada UKM Rumah Quran Nusantara, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, yang telah mengadakan kajian bareng Rumah Kurma yang ke-14 dengan tema peran dan tantangan generasi muda Muslim di era modern. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga acara pada malam hari ini bisa istiqomah, bisa berlanjut ke depannya, bisa tambah banyak pesertanya. Ini sementara peserta ada 24 ya Kak. Semoga keberkahan kemanfaatan acara ini bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kurangnya partisipasi, kurangnya sinergi dalam acara ini. Ya. Kami mewakili UKM JKH Unisula, Humas UKM JKH Unisula khususnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Ozi atas sambutannya. Saya Lila Kamilatun Muha selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Sebelum masuk pada kajian ini, maka perkenankan saya untuk membaca CV dari pembicara kita pada malam hari ini. Nama Kanda Salim Mujahid Nusantara, tempat tanggal lahir Ternate 8 September 1994, agama Islam. Latar belakang pendidikan, pasca sarjana master jurusan Business Administration Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2021 sampai sekarang. Sarjana program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya Februari 2021. Pengalaman organisasi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya pada tahun 2015 sampai 2016. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HNI Cabang Jakarta Timur pada tahun 2016 sampai 2018. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Universitas Jayabaya pada tahun 2014 sampai 2015. Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Kemitraan Strategis BUMN dan Industri Nasional. Telah hadir bersama kita saat ini Kanda Salim Mujahid Nusantara. Assalamualaikum Kanda. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Kanda.
Assalamualaikum Kanda. Bagaimana kabarnya? Maaf Kanda, masih di mute. Oke, sambil menunggu Kanda saling, saya akan lanjutkan. Tema pada kajian malam hari ini adalah berbicara mengenai peran dan tantangan generasi muda Islam di era modern. Islam mengajarkan kepada kita dengan 3 ukhuwah agar hidup ini damai. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan saudara seiman. Ukhuwah Basyariah atau hubungan kemasyarakatan. Ukhuwah Wataniyah atau hubungan dengan para pemimpin. Perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat di lingkungan kita adalah masyarakat heterogen dengan berbagai jenis, kelamin, dan umurnya. Latar belakangnya, bahkan agama serta keyakinannya. Kalau kita tidak bisa menjaga, maka hancurlah peradaban ini. Terkait dengan pergaulan bebas di kalangan remaja ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Sebuah catatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dikatakan bahwa hampir 2,4 juta wanita melakukan aborsi. Ini barangkali merupakan fenomena bebas gaul yang sudah tidak dilandasi dengan ajaran Islam yang benar. Mau jadi apa negeri ini jika para generasi muda Islam tidak dapat menghindari hal tersebut? Maka dari itu, marilah kita simak bersama-sama pemaparan dari pemateri kita pembicara pada malam hari ini, itu Kanda Salim Mujahid Nusantara. Kepadanya, saya persilakan. Halo, kedengaran ya? Kedengaran. Halo? Ya, oke. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya. Pertama yang saya hormati Kak Teguh selaku pendiri Kurma. Siapa tadi? Kak Lulu sebagai Ketua Umum Kurma, teman-teman dari LDK Al-Fatih, kemudian Jamiatul Qura ya, dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi walaupun melalui Zoom. Tanpa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliaulah sehingga kita dapat hidup dengan penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, di sini saya diberikan tema oleh Rumah Quran. Jadi mungkin pertemuan saya dengan Rumah Quran ini bukan yang pertama kali ya, sudah berkali-kali ya berjumpa muka, pikiran dan jiwa dengan teman-teman di Rumah Quran. Sungguh sangat bahagia saya diundang kembali untuk sekedar, bagi saya di sini saya hanya berdiskusi ya, mau dibilang pembicara juga belum cukup umur. Belum apa ya namanya, masih ada yang lebih expert ya berbicara tentang generasi muda Muslim ini. Nah, namun kita coba untuk berdiskusi sajalah di sini sehingga kita menemukan suatu konklusi atau bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi tantangan zaman saat ini di era teknologi digital.
Apalagi ke depan di tahun 2030 itu diprediksi bahwa Indonesia masuk pada tahapan bonus demografi. Artinya angkatan usia produktif itu sangat melimpah nantinya. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan ini selaku generasi muda yang mungkin hidup di apa namanya, atau berada pada bisa dikategorikan sebagai generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang menurut BPS itu kelahiran dari tahun 1980-an sampai 1996. Setelah itu generasi 96 sampai 2000-an itu generasi apa namanya, pasca milenial gitu. Jadi tema yang diberikan ini saya coba tadi sempat distimulus oleh teman-teman yang lain juga berbicara tentang sejarah apa namanya khusus bangsa Indonesia. Ya. Di sini saya coba untuk melihat bagaimana sih peran dan tantangan generasi muda Muslim itu di era modern dan bagaimana kita selaku cendekiawan Muslim itu menjawab tantangan dan peran kita seperti apa nantinya ke depan. Saya memulai dari sejarah bangsa Indonesia. Ya. Jadi sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah yang diisi oleh peran para pemuda. Kemerdekaan Republik Indonesia ini diperjuangkan oleh para pemuda. Gitu. Tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia merupakan momen-momen krusial yang melahirkan Indonesia itu sebagai sebuah konsep ataupun juga sebuah realita yang digerakkan oleh para pemuda dan pemudi, ya. Tanpa peran kaum pemuda, ya, mungkin bangsa ini tidak bisa merdeka ataupun eksis dan berkembang seperti saat ini, gitu. Saya mau mulai di akhir abad ke-19 ya, ketika gagasan kemajuan dan pentingnya pendidikan, ya, karena kalau kita lihat suatu bangsa itu mungkin makanya pergeseran diskursus hari ini sudah berubah. Yang dulu sangat teologis, sekarang sudah berubah menjadi antropologis, bahkan melalui pendekatan humanisme. Artinya sumber daya manusia itu menjadi penting, menjadi fondasi berkembangnya apa namanya suatu negara gitu. Ya, jadi saya memulai di akhir abad ke-19 ya. Saya memulai dari situ, melihat sejarah pendidikannya, bagaimana penting kemajuan dan pentingnya pendidikan itu digemakan oleh seorang perempuan. Ini cukup menarik ya, bagaimana perempuan ini bisa membangkitkan kesadaran nasionalisme melalui pendidikan. Nah, perempuan muda brilian ini bernama Kartini. Oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya Panggil Aku Kartini saja, menyebut bahwa Kartini sebagai pemikir modern di tahun 1908. Semakin banyak pada saat itu aspirasi tentang kemajuan dan rumusan dari perjuangan di tahun 1998 itu para pemuda itu menjadi apa namanya terdidik dan tercerahkan gitu. Para pemuda mulai kemudian berkumpul dan mendirikan organisasi modern pertama yang menjadi tonggak sejarah nasional kita yang bernama Budi Utomo. Ini sebenarnya Budi Utomo ini masih debatable ya. Apakah Budi Utomo ini hanya nanti kita bisa berdebat. Namun bagi saya Budi Utomo ini ya kita sebagai generasi Muslim hari ini ya mudah-mudahan tidak historis juga gitu. Kita harus melek juga tentang sejarah. Pendapat dari Deli Arnur, kemudian pendapat dari Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya, buku-buku mereka ya, mengatakan bahwa Budi Utomo ini tidak berbicara tentang nasionalisme.
Jawa sentris Budi Utomo ini. Ini karena cara politik kolonialisme, yaitu divide and rule, memecah belah. Itu makanya ada Jamiatul Khair, kemudian ada Budi Utomo. Kalau kita menggunakan pikirannya Ahmad Mansur Suryanegara, kalau secara di dalam bahasa Indonesia kan sama aja. Jamaah yang baik kan Budi Utomo dan Jamiatul Khair. Nah, bahkan ide gagasan tentang nasionalisme itu, ya kalau menurut Deliar Nur dan Ahmad Mansur Suryanegara, itu dicetuskan pertama pada Kongres Nasional Serikat Islam, ya, di Bandung, ya, oleh host Cokroaminoto gitu. Nah, dan ini digerakkan oleh para pemuda, ya. Jadi bahkan kalau kita mengikuti bukunya Deliar Nur, sejarah apa judulnya? Sejarah organisasi modern di Indonesia 1900 sampai 1945, Deliar Nur mencoba untuk menggambarkan kepada kita tentang kondisi sejarah dan bagaimana pada saat itu bagaimana peran pemuda saat itu dengan membangkitkan kesadaran nasionalismenya gitu. Ini mungkin bisa menjadi uswatun hasanah kita. Ya, tentu Nabi Muhammad itu adalah merupakan exemplary center kita gitu. Contoh yang baik bagi kita gitu. Tapi dengan perjalanan bangsa dan bagaimana peran pemuda ini, kita bisa belajar dan merefleksikan diri kita agar kita tidak kemudian melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 kan jelas mengatakan bahwa hendaknya kita mempelajari apa-apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Mohon maaf, saya tidak menyiapkan slide, ya, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak menyiapkan slide karena banyak banget tugas kuliah, jadi jujur aja tidak sempat untuk mempersiapkan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam berdiskusi gitu. Oke, kembali ke Deliar Nur menjelaskan tentang bagaimana peran pemuda saat itu. Deliar coba berangkat dari, walaupun ini mungkin terjadi di masing-masing punya perjalanan sejarah di daerah masing-masing, tapi Deliar Nur mencoba menjelaskan melalui dari Sumatera Barat bagaimana para ulama-ulama di Sumatera Barat itu mencoba untuk mendidik generasi muda agar bisa memiliki kesadaran nasionalisme, karena pada saat itu memang tantangannya adalah bagaimana melawan, bagaimana kita berjuang untuk melawan kolonialisme Belanda, ya, pada saat itu. Nah, ulama-ulama ini mencoba untuk membuat suatu surau, ya. Kalau mungkin ada orang Minangkabau di sini, dia paham tentang surau itu. Surau jembatan besi. Di situ bahkan para raja-raja, para sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Maluku, yang ada di Aceh, itu belajar di Sumatera, di surau jembatan besi gitu. Pada akhirnya membentuk, ya, singkatnya membentuk sebuah mungkin instansi pendidikan yang mungkin formal, ya. Tawalib, kemudian Adabiyah, banyak ulama-ulama yang lahir di situ, ya. Agus Salim pun lahir dari situ, banyaklah ulama-ulama besar kita yang lahir dari surau jembatan besi gitu. Jadi tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang pada saat itu tidak hanya para ulama tidak hanya mengajarkan tentang Islam, tetapi mengajarkan tentang bermacam-macam aspek ilmu pengetahuan. Karena jujur aja, kalau saya lebih sepakat saat ini permintaannya kita harus menjadi seorang yang generalis gitu. Tidak hanya satu ilmu pengetahuan yang harus kita kuasai gitu. Bahkan, ya, kita pun dituntut dalam Islam kan kita dituntut untuk selalu diajarkan oleh agama kita untuk selalu belajar gitu.
tidak menutup diri dan bersifat eksklusif kepada ilmu pengetahuan, ya. Nah, ini sudah dimulai oleh ulama-ulama kita gitu untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme, ya, membentuk sumber daya manusia, membentuk para pemuda Muslim yang kemudian nanti akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan gitu. Bahkan di zaman Nabi pun itu sudah jelas. Oke, Barat hari ini mengklaim bahwa pendidikan secara formal itu datang dari mereka. Kita tidak mempermasalahkan, tapi bukti sejarah mengatakan bahwa di zaman Nabi pendidikan formal itu sudah ada, ya. Namanya sekolah Ashabul Soffa namanya, ya. Itu Salman Al-Farisi pun dididik di situ. Nabi pun yang turun langsung untuk menjadi, ya, katakanlah guru, ya, dalam konteks hari ini, menjadi dosen lah gitu untuk mendidik kader-kader Muslim yang akan melanjutkan perjuangan Nabi gitu. Jadi saya lanjut. Nah, kemudian pada tahun 1912, ya, konsep tentang kesatuan yang melampaui solidaritas etnis dan agama tercetus untuk pertama kalinya oleh para pemuda di Indies Shepherdage gitu. Di dalamnya itu terdapat para tokoh-tokoh bangsa seperti Suwardi Suryaningrat, yang kemudian kita lebih kenal dengan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada juga Cipto Mangunkusumo, ada Edward Dowes Dekker, kemudian dan ini menariknya karena meskipun mereka adalah anggota orang-orang Indo-Eropa, mereka adalah organisasi pertama yang adalah merupakan organisasi yang menyuruhkan konsep tentang kebangsaan dan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Tadi saya bilang bahwa saya lebih sepakat dengan pendapat, mungkin teman-teman punya referensi bisa di-share di sini nanti kemudian. Cuman saya lebih sepakat dengan pendapat yang di dalam bukunya Ahmad Mansur Suryanegara gitu, bahwa kesadaran nasionalisme, jadi gini, Ahmad Mansur Suryanegara sampai pada kesimpulan bahwa kesadaran Islamisme ini akan melahirkan kesadaran nasionalisme. Jadi orang berislam dulu baru dia cinta terhadap tanah air gitu. Singkatnya begitulah. Ya, saya lebih sepakat dengan pengertian itu gitu. Ya, karena kalau kita berislam secara kafah sudah pasti dia cinta tanah air gitu. Karena dia anti penindasan gitu. Ya itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada generasi dan diturunkan sampai kepada generasi kita gitu. Ya. Jadi bicara tentang solidaritas etnis, agama itu dengan toleran itu nggak usah, bagi ini bukan mengklaim, tapi berdasarkan perjalanan sejarah, ya, perjalanan sejarah Islam, ya, dimulai dari Nabi, Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya, kemudian ada Utsmani, mungkin 3 itu aja yang saya sebutkan yang paling masyhur di kalangan kita gitu, walaupun banyak sekali dinasti Islam, ya, gitu. Tapi berdasarkan perjalanan sejarah ini kita lihat bahwa solidaritas etnis dan toleransi itu sudah diajarkan, ya, bahkan menjadi kewajiban kita untuk menjaga itu. Ya, kita umat Islam ini kan, bagi saya Islam itu adalah titik tengah gitu. Dia menjadi titik tengah, ajaran Islam menjadi titik tengah di kalangan ideologi-ideologi dunia yang bagi saya secara pribadi ini hanya menimbulkan krisis. Sosialisme dan komunisme dengan utopisnya kapitalisme dengan kapitalisme dengan kehancuran dan kerusuhan yang terjadi gitu. Nah, Islam menjadi solusi. Teman-teman baca bukunya Deepak Kumar, buku tipis aja gitu. Deepak Kumar ini seorang seorang cendekiawan Muslim dari India, ya, yang mencoba untuk
memberikan data kepada kita bahwa Islam menjadi alternatif hari ini gitu. Menjadi alternatif ideologi untuk kemudian memperbaiki tatanan dunia ini gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Kumar sampai kepada kesimpulan itu gitu, karena kapitalisme hanya menimbulkan krisis. Sosialisme dan komunisme dengan utopisnya gitu. Nah, Islam hari ini menjadi makanya di barat itu bukan klaim tapi kita lihat aja data-data gitu. Banyak orang yang impresi lah kepada Islam gitu dan mau mempelajari Islam. Ya. Nah, kemudian tadi tahun 1912 ya. Ada lagi suatu lompatan sejarah yang penting ya. Terjadi pada tahun 1925 di mana sebuah manifesto politik diumumkan oleh para pelajar Indonesia yang ada di Belanda pada saat itu, yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau Indescevering ya. Di sana ada Muhammad Hatta ya, yang kita kenal sebagai wakil presiden pertama kita. Kemudian ada Sukiman Wiryo Sanjojo, ada Iwa Kusuma Sumantri, ada Ali Sostroami Jojo. Kemudian orang-orang ini itu berkuliah di Leiden, di Amsterdam, Rotterdam, ya, di kota-kota di Belanda dan di universitas-universitas terbaik di Belanda pada saat itu. Ya, di dalam manifesto Perhimpunan Indonesia, mereka merumuskan 3 rumusan paling penting ya, yang dibayangkan untuk mencapai Indonesia yang merdeka, gitu. Indonesia yang berdaulat. Yang pertama itu pemerintahan oleh rakyat sendiri, walaupun nanti sebelumnya itu di tahun 1916 itu ada hal serupa pun terjadi gitu yang diinisiasi oleh Serikat Islam gitu ya. Bagaimana Kongres ini merumuskan 3 rumusannya ya, hampir mirip dengan para kaum muda yang belajar di Belanda saat itu yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama itu pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri, yang kedua itu kemandirian bangsa, bicara tentang ekonomi bangsa ya ini. Yang ketiga itu persatuan nasional, sama. Serikat Islam pada Kongres awalnya, National Central Congress Serikat Islam di Bandung, itu juga berbicara tentang itu. Yang pertama itu Volksstaat, ya, Indonesia memiliki parlemen, kemudian yang kedua itu Home Rule, Indonesia memiliki pemerintahan sendiri, dan ketiga Indonesia memiliki militernya sendiri. Itu 3 tuntutan Kongres. Nah, dikabulkan oleh Belanda pada saat itu. Tapi menurut Haji Umar Said Cokroaminoto itu dibentuk Volksstaat atau katakanlah DPR pada saat itu hanya sebagai komedi omong gitu. Karena aspirasi pribumi, ya, khususnya kaum Muslim pada saat itu tidak terakomodir. Karena bagi Belanda cukup bahaya. Tadi yang saya sebutkan, kesadaran Islamisme akan membangkitkan kesadaran nasionalisme. Makanya pada saat itu murid-murid atau alumni dari Surau Jembatan Besi itu mereka pada akhirnya keluar belajar di luar gitu loh. Karena di Indonesia sendiri dilarang, ya. Oke. Karena begitu bahaya Indonesia, dianggap membahayakan kolonialisme. Ini nanti moderator tolong diingatkan ke saya ya, karena ini ngocehnya sendiri ya. Jadi takutnya bablas gitu, bisa sampai 7 jam. Ya, saya lanjutkan. Jadi memang dilarang gitu. Islam pada saat itu, kesadaran Islamisme, karena akan membangkitkan kesadaran nasionalisme, dan bagi Belanda ini ya sesuatu yang berbahaya bagi tatanan yang sudah atau status quo yang sudah dibuat oleh mereka gitu. Jadi ini pun sejalan sama gitu dengan
pada saat Nabi dengan para sahabatnya gitu berjuang, Nabi tidak hanya menjadikan Islam itu sebagai hanya sekedar agama peribadatan, tidak gitu ya, sholat, puasa, baca Quran, naik haji dan lain-lain, tidak sebatas itu gitu. Tapi Nabi menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan, makanya disebutkan di dalam bukunya Ali Saryati, Ideologi Kaum Intelektual, itu jelas Islam mengakomodir, Islam mengarahkan, Islam mengkoordinir ya perjuangan Nabi dengan para sahabatnya. Bagaimana Nabi dengan ideologi pada saat itu menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan pada saat itu, membebaskan kaum muslimin membebaskan kaum mustadafin dari genggaman kaum mustakbirin, kaum penjajah. Itu sama. Inilah doktrin Islam gitu. Ya, inilah sejak awal doktrin Islam anti terhadap penjajahan gitu. Ya, makanya ini kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, Belanda pada saat itu merasa terancam ya dengan kesadaran Islamisme yang akan membangkitkan kesadaran nasionalisme gitu. Lu berislam dulu, baru lu bisa punya sense of nation gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang visi kebangsaan dan persatuan yang yang jelas dicetuskan oleh sekumpulan pemuda, tadi mungkin sudah dijelaskan dalam sambutan ya, oleh para pemuda-pemudi di tahun 1928, yakni Sumpah Pemuda yang kemudian dilakukan pada saat itu di Jakarta ya, di Jalan Keramat Raya gitu. Ya. Ini Sumpah Pemuda ini ya yang dibuat oleh para pemuda, Yung Java, Yung Celebes, Yung Ambon, dan seterusnya, ya berhasil ya melampaui sekat daerah dan etnis dan untuk berkolaborasi, berdaya bersama menjadi Indonesia, gitu, empowering ya, berdaya bersama untuk menjadi Indonesia. Kemudian pada tahun 1945 ya, suatu lompatan sejarah yang begitu besar bagi perjalanan tonggak sejarah Indonesia. Konsepsi ini ya dibicarakan oleh para founding fathers kita dan mothers juga ya. Para founding fathers dan mothers kita ini berhasil memproklamirkan ya Indonesia setelah melalui proses perjuangan yang begitu panjang ya. Menariknya, proses proklamasi ini juga didorong oleh para pemuda yang pada saat itu kita ketahui mendesak Bung Karno dan Hatta agar segera untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia setelah para pemuda pada saat itu mendengar berita tentang kekalahan Jepang ya oleh sekutu di Perang Dunia Kedua. Nah, proklamasi Indonesia sangat menarik ya karena dilakukan secara sederhana dan clandestin ya, secara rahasia, karena saat itu Indonesia menghadapi dua kekuatan besar yang mengancam eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Ancaman ini adalah ancaman fasisme Jepang dan juga kembalinya kolonialisme Belanda. Kita tahu agresi militer Belanda kedua pada saat itu terjadi ya. Nah, kemudian di tahun 1998 merupakan catatan sejarah bangsa yang sangat penting, di mana para mahasiswa pada saat itu berhasil mendobrak otoritarianisme yang telah berlangsung lebih kurang dari 32 tahun gitu. Dengan taruhan nyawa ya. Para mahasiswa yang berdaya bersama, masyarakat pada saat itu berhasil memperjuangkan sebuah sistem yang lebih transparansi, demokrasi dan
kebebasan berpendapat yang hari ini kita nikmati, semuanya adalah buah dari perjuangan para pemuda Angkatan 98. Saat ini kita tahu bahwa inovasi-inovasi dan revolusi teknologi juga diinisiasi ya pasca tahun 2000-an sampai hari ini, inovasi dan revolusi teknologi ini diinisiasi oleh para pemuda yang yakni para inovator yang memiliki pikiran yang maju gitu. Nah, saya lebih bagaimana keberadaan kita sebagai pemuda hari ini, khususnya generasi milenial yang kelahiran 80 sampai 96, di bawah 96 sampai 2000-an itu mungkin generasi post milenial kali ya. Nah, bagaimana peran kita saat ini, peran milenial saat ini, ya, dengan era tadi disebutkan era disrupsi, era yang tidak ada kejelasan, gitu. Bagaimana kita berperan sebagai generasi Muslim? Gitu. Bagi saya, sejauh mana kemanfaatan yang kita bisa berikan kepada masyarakat, khususnya pada bangsa dan negara ini, gitu. Dan mungkin lebih luas lagi kepada umat Islam, ya. Sejauh mana gitu? Bagi saya, yang paling penting sebagai generasi Islam, generasi Muslim, milenial, yang kemudian nantinya akan mengisi dan melanjutkan kepemimpinan nasional, ya. Bagaimana kita generasi hari ini memiliki karakter dan value. Karakter yang saya maksud di sini adalah bisa menyesuaikan diri, ya, dengan zaman hari ini gitu, yang lebih bersifat behavior gitu, ya, maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan dalam diri kita. Gitu. Jadi ketika kita menjadi generasi milenial yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, ya, kita dibutuhkan sebuah generasi yang memiliki paradigma sebagai problem solver dan administrator bagi saya, gitu. Mungkin kualifikasi atau kriteria dari teman-teman itu berbeda, namun bagi saya seperti itu, gitu. Dibutuhkan, ya, dengan bagaimana kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai keilahian, gitu, karena kita tahu fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, kita diutus menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, gitu. Artinya tidak bisa juga kita kemudian mengabaikan pesan dan mandat Tuhan, yaitu Al-Quran dan hadis, gitu. Memiliki kesadaran bertuhan atau God consciousness, kesadaran bertuhan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, gitu. Nah, makanya dalam kalimat syahadatain kita, kalimat syahadat kita itu jelas, kalimat kemerdekaan, ya, kalimat pembebasan, membebaskan kita dari Tuhan-Tuhan palsu, gitu. Dan konsep keadilan atau konsep universal brotherhood dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini membantah yang namanya superioritas rasial, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, ya, kita semua sama di mata Tuhan. Nggak ada yang paling privilege, gitu. Yang paling privilege, yang paling mulia kata Tuhan, kata Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya paling bertakwa, dan takwa itu sangat dekat dengan keadilan. Konsekuensi lu bertakwa ya pasti lu adil. Intinya gitu. Maksudnya nilai-nilai
nilai-nilai ilahiyah ini yang harus kita internalisasikan dulu gitu sebagai fondasi kita ya dalam menjawab tantangan zaman gitu ya, karena jujur aja ini era yang tidak jelas gitu loh ya, ancaman-ancaman di luar itu sangat banyak gitu, hedonisme, apa namanya, positivisme, sekularisme, kapitalisme dan lain-lain itu sangat banyak gitu. Kalau apa namanya, bencana alam itu dia membunuh diri kita, tapi paham-paham tadi yang saya sebutkan itu dia menghancurkan moralitas dan akidah kita sebagai generasi Muslim milenial gitu. Nah, makanya fondasi ketakwaan dan nilai-nilai ilahiyah ini harus terinternalisasikan dalam diri kita, yang di dalam istilah apa namanya, zaman now mungkin Muslim intelijensia ya, gitu. Harus menjadi fondasi, harus menjadi pijakan kita sebagai generasi milenial untuk melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, inovasi-inovasi. Singkatnya begini, lu misalkan sarjana apa namanya, sarjana hukum, jadilah sarjana hukum yang punya visi ilahiyah. Gitu. Entrepreneur atau jurusan ekonomi, jadi seorang sarjana ekonomi yang socialpreneur gitu loh. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang paling terpenting gitu bagi saya ya. Nah, tadi proses perjalanan sejarah yang saya jelaskan ini mengantarkan kita bagaimana pemuda itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam proses perubahan di bangsa ini gitu. Pemuda dalam konteks ini ditempatkan sebagai, kita disebutkan sebagai setting sosial gitu. Kita sebagai generasi yang berada pada perkembangan teknologi digital ini menjadi cukup menarik gitu, karena transformasi pemuda dengan teknologi yang ada di Indonesia baik secara nasional maupun global di era digital ini identik dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, dan mampu merubah struktur masyarakat gitu, membentuk struktur apa atau membentuk pola baru dalam berinteraksi gitu. Dulu salaman itu mungkin menjadi sesuatu yang normal-normal aja gitu. Sekarang mungkin orang juga hati-hati gitu ya. Bahkan mungkin dulu sebelum 2019 itu jarang mungkin ada apa diskusi-diskusi, meeting-meeting ataupun kuliah itu melalui apa namanya seperti ini gitu, secara daring. Ya, mungkin bertatap muka. Namun hari ini tidak gitu. Ya, tentu ini membuat lebih fleksibel gitu. Jujur aja, generasi milenial itu kan nggak mau yang ribet-ribet gitu. Maunya yang simpel-simpel aja. Yang penting lu jangan ganggu gua kalau hari libur gitu. Dan tidak punya apa ya, generasi milenial ini orang yang suka berkelana gitu loh. Dia tidak hanya menyukai satu pekerjaan, dia bisa berpindah-pindah. Beda dengan orang apa namanya, generasi milenial sama kolonial ya. Generasi mungkin orang tua kita ya bekerja mungkin puluhan tahun di satu perusahaan. Kita bisa berpindah-pindah gitu. Nggak satu perusahaan aja ke depan gitu. Ya. Nah, jadi hampir kita ini dilahirkan dengan apa namanya, berdekatan dengan kemajuan teknologi, bahkan bisa dilahirkan dengan bisa dikatakan bahwa hampir setiap waktu kita itu kita habiskan dalam apa namanya, di dalam teknologi gitu, digital.
Hampir semua itu kita lakukan, hampir setiap jam kita lakukan itu. Misalkan mau berdakwah, ya isilah dakwah. Jadi mungkin ini perbedaan dulu, terjadinya revolusi Iran itu di selain para pemuda yang berpengaruh ya, selain mereka turun aksi di jalanan memberikan kesadaran pada masyarakat Iran pada saat itu melawan otoritarianisme Reza Pahlavi ya. Pada saat itu kaum pemuda pun menulis literasi oposisi gitu. Buku dalam bentuk buku fisik gitu. Ya sekarang mungkin kritikan, masukan dan mungkin solusi itu bisa teman-teman sampaikan menjadi sebuah konten yang sesuai dengan selera lah, bisa dikatakan selera generasi milenial saat ini gitu. Dan pemuda saat ini, apalagi kita generasi Muslim, ya harus kemudian berkontestasi, mengisi ruang-ruang di dalam media sosial gitu. Punya pengaruh ya. Belum lagi hari ini kita tahu bahwa tren pengusaha muda itu semakin banyak gitu. Nah, bagaimana kita sebagai generasi Muslim ini, apakah kita kemudian nanti akan tertinggal ya dengan pemuda lainnya? Apakah kita mampu untuk menjawab tantangan ini? Makanya saya bilang tadi, teman-teman semisal di sini ya punya orang. Jadi sekarang itu zamannya kolaborasi, zamannya berdaya bersama gitu. Makanya muncul istilah socialpreneur gitu. Socialpreneur itu singkatnya itu memanfaatkan lingkungannya untuk bisa meng-create revenue gitu. Bisa meng-create revenue gitu. Singkatnya seperti itu. Bisa teman-teman memiliki kemampuan masing-masing di bidangnya ya. Di sini mungkin banyak dari kampus-kampus yang terdidik gitu, memiliki ilmu pengetahuan. Nah, tinggal bagaimana berkolaborasi gitu. Nggak ada lagi, kita tidak boleh lagi, kita lihatlah para politisi kita, politisi Muslim yang tua itu ya hanya sibuk mendirikan partai baru yang pada akhirnya menimbulkan sektarian dan dikotomi lagi gitu loh. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi seperti itu gitu loh. Kita lihat di London sana ketika NFT itu baru muncul, anak usia 14 tahun bisa meng-create pendapatan itu sebesar $400.000. Nah, kita apa yang sudah kita buat gitu loh. Nah, ini menjadi refleksi sebagai pribadi saya juga mungkin bisa diambil oleh teman-teman. Ya. Nah, sekarang kan era teknologi lebih terbuka. Nah, kita tadi sekali lagi saya tegaskan, kita harus mengisi ruang-ruang itu, harus mengisi dakwah Islam, membangkitkan kesadaran Islam, membangkitkan kesadaran nasionalisme pada saudara-saudara teman-teman kita gitu loh. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusi, teman-teman mungkin yang mau berargumen, mau menambahkan, mau bertanya atau mau sekedar sharing, silahkan. Saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kanda Salim atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Masuk kepada sesi sharing. Bagi yang mau bertanya, silakan menyalakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Perlu diingatkan sebelum menyampaikan pertanyaan, silakan sebutkan nama lengkap dan asal instansi. Bagaimana, ada yang ingin bertanya?
Izin bertanya, moderator. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kanda Salim, semoga sehat selalu. Tadi kan sempat disinggung bahwa pemuda itu sebagai setting sosial ya. Nah, eh, apa namanya? Nah, untuk menjadi setting sosial itu kan kita harus tahu nih harus kenal diri kita sendiri gitu. Harus tahu kapasitas kita di mana gitu. Tapi yang terjadi sekarang ini karena mungkin juga suasana yang masih pandemi gitu kan. Terus juga bukan menghambat sih, tapi lebih ke menurunkan semangat teman-teman gitu, kawan-kawan untuk gimana sih caranya jadi setting sosial, jadi pengendali sosial itu ya kita harus terjun ke ke lingkungan sosial itu kan salah satunya itu adalah dengan kita ikut berorganisasi gitu kan. Nah, tapi karena memang sekarang masih pandemi gitu. Jadi mungkin di mindset teman-teman tuh ke kampus cuma rapat-rapat gitu kan. Sedangkan di rapat itu kan kita nggak hanya membahas sekedar program itu kan, tapi di situ juga kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kira-kira apa tips dari Kanda Salim biar meskipun kita tetap masih berada di suasana pandemi, tapi semangat organisasi itu tetap ada gitu loh. Oke, baik Anda mau ditampung dulu atau langsung jawab setiap pertanyaan? Jawab aja kali ya. Oh, iya boleh. Oke. Cukup menarik ya pertanyaannya gitu. Kan kita malas juga, saya juga secara pribadi malas juga. Apa ini kuliah rapat mulu, jelas gitu. Jujur aja gitu. Ya kita sebagai penanggung jawab ya, sebagai ketua umum pun aduh sebenarnya malas juga, cuman karena berbenturan dengan tanggung jawab ya mau nggak mau harus dijalanin kan begitu. Ya enak di bawahan itu kan pengurus di bawah kan ya enak aja gitu. Bisa gue bosan rapat mulu. Kan saya bilang tadi bahwa milenial itu malas banget kalau waktu liburnya itu diganggu gitu. Pasti itu, yakin itu. Ya, jadi gini. Gampangnya ya. Ini teman-teman saya share aja gitu. Coba teman-teman lihat Netflix deh. Netflix ini bagaimana tata kelola organisasinya gitu. Struktur organisasinya itu keren banget. Teman-teman bisa lihat gitu. Netflix itu dia nggak memiliki struktur organisasi yang kuno seperti jujur aja seperti organisasi yang saya lagi berada gitu loh. Enggak gitu. Jadi dia struktur organisasi tidak gemuk, tidak besar gitu, tapi dia mampu menjalankan fungsi-fungsinya gitu. Kenapa? Dia bikin unit kecil gitu. Unit kecil dan tidak ada lead di dalamnya, tidak ada leader di dalamnya gitu. Jadi para pengurus ini tidak bisa bersembunyi di balik leadernya gitu. Dia memiliki report masing-masing terkait dengan perkembangan. Dia memiliki tanggung jawab masing-masing. Dia tidak bisa berlindungi di balik ketua umumnya, kira-kira gitu. Dan ini menarik gitu bagi saya suatu tata kelola organisasi yang baru yang cukup modern bagi saya. Memang makanya gini, sejarawan Arnold J. Toynbee, kalau di Islam itu ada Ibnu Khaldun, di Barat itu ada Arnold J. Toynbee. Arnold J. Toynbee bilang begini, Nabi itu ketika mengelola
Ya, mengelola sumber daya para sahabat pada saat itu, dia memulai dengan ethnic creative community. Orang-orang yang unitnya kecil, ini Nabi yang Netflix ajarkan ini, yang Netflix jalankan ini udah dicontoh, udah dilakukan oleh Nabi gitu. Berapa ribu tahun yang lalu udah dilakukan oleh Nabi gitu. Arnold J. Toynbee bilang ethnic creative community gitu. Nabi mengelola sumber daya manusia. Orang-orang kecil artinya orang-orang kecil tapi kreatif gitu loh. Ya, kita harus mengikuti pola pikiran anak hari ini, anak-anak milenial hari ini. Dia malas, jujur aja kuliah rapat, bahkan ngisi materi kajian seperti ini pasti sedikit peminatnya. Tapi kalau teman-teman edit, teman-teman bikin dalam bentuk visual, engagement-nya itu pasti ada. Yakin saya. Karena dia suka yang simpel-simpel. Gitu. Nah, ini tata kelola organisasi seperti inilah yang perlu kita contohi gitu. Netflix sudah melakukan, yang Nabi kita pun sudah melakukan jauh sebelum itu. Makanya muncul konsep asabikun awalun gitu. Abu Bakar, Khadijah, Ali, Zaid bin Haritsah, 4 orang aja gitu. Tapi pada saat itu mampu kemudian mempengaruhi seluruh dunia dan isinya gitu loh. Ini cukup menarik gitu. Nah, di Netflix seperti itu. Nggak ada itu namanya organisasi yang besar ini, bidang ini, bawahannya banyak, wasekumnya banyak, wabendumnya banyak, departemen, divisi apa. Enggak. Ribet itu namanya. Dibuat divisi unit kecil, misalkan ada suatu project, dibuat divisi yang kecil, unit yang kecil gitu. Coba teman-teman cari tahu deh. Apa saya lupa istilahnya itu. Gitu. Bagaimana tata kelola dan struktur organisasi Netflix pada saat ini gitu. Dia bisa berkembang gitu. Dan diikuti oleh Spotify gitu. Nah, ini kan bisa kita terapkan juga di dalam lingkungan organisasi kita gitu, supaya yang penting efisien, yang penting tadi ya mengenal diri, karakter kita pemimpin itu bisa memberdayakan pasukannya gitu. Itu pemimpin itu. Gitu. Dia bisa mengenali dirinya, dia bisa mengenali ketertarikannya, para pengurusnya tertarik di bidang apa, karakternya seperti apa, dia harus mampu mengenali itu sehingga dia mampu memberdayakan para pengurusnya gitu. Ya, tentunya untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, jadi keren cuy tata kelola organisasinya gitu. Jadi nggak bisa dia bersembunyi di balik pemimpinnya gitu, karena diberikan tanggung jawabnya dan reportnya itu masing-masing dan per hari gitu. Apa progresnya, apa sudah dilakukan gitu. Itu luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya. Nah, terkait dengan setting sosial gitu. Kenapa saya bilang pemuda ini sebagai setting sosial? Pertama tadi saya sudah jelaskan gitu, perjalanan sejarah kontribusi pemuda dari tahun 1912 08 sampai dengan 2000-an mungkin itu diisi oleh para pemuda gitu. Karena memang kita itu dalam struktur sosial, pemuda itu atau kaum intelektual muda itu berada pada bisa dikatakan dalam struktur sosial itu kita sebagai kaum elit gitu. Elit bukan banyak duitnya ya, tapi kelasnya gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa positioning kita itu berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Maksud saya adalah kehadiran kita ya dalam bukunya Ali Syariati, Tugas Cendekiawan Muslim itu bagaimana kita bisa mendengarkan, bisa memanfaatkan dan bisa memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Tentu kalau kita jauh, ada gap, ada disparitas antara kita kaum milenial hari ini
dengan masyarakat, ya tentu kita tidak mengerti persoalan di grassroots gitu. Tapi kalau kita berada di bawah, kita selalu bersentuhan, kita mengerti bahasanya, bahasa bukan bahasa ini ya, verbal ya, tapi apa yang dia pikirkan ya, apa yang dia inginkan, kita bahkan bisa menjadi penyambung lidah mereka gitu ya. Ya ini cukup menarik gitu loh. Ya Rumah Quran kan beberapa, gue jadi influencernya Rumah Quran nih. Sudah melakukan apa namanya, apa tuh, kerja-kerja sosial lah ya, di Muara Gembong kemarin, ya sekarang katanya ada di Cianjur ya. Ya memang hal-hal seperti ini perlu dilakukan gitu loh. Ya, juga kemudian jangan lupa bagaimana kita juga bisa untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di media sosial. Buatlah konten-konten yang menarik gitu, yang sesuai dengan selera para milenial hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan, ada informasi, masukan dari teman-teman yang lain. Ini sebenarnya saya di sini nih cuman apa ya, nggak bisa dikatakan juga sebagai pemateri gitu. Saya sharing aja gitu loh. Jadi saya juga pengen mendengarkan mungkin ada solusi dari teman-teman yang lain gitu, supaya kita sama-sama mampu memahami tadi sesuai dengan tema peran dan tantangan kita ke depan. Apalagi 2030 itu kita usianya ya bisa dikatakan sebagai iron stock, udah masuk pada fase generasi pengganti kita. Jadi pengusaha, jadi politisi, jadi dosen, jadi udah kita masuk pada fase itu 2030, dan itu bahkan membludak. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan seperti itu? Apakah akan menjadi tantangan atau peluang bagi kita gitu? Nah, itu kita yang bisa menjawab sendiri. Ya, hadis qudsi kan bilang kan, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu. Kenali dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Itu aja gitu. Makanya nilai-nilai ilahiyah itu harus terinternalisasikan di dalam diri kita, kemudian termanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan kita, di rumah maupun di negara kita. Gitu aja. Baik, terima kasih Anda. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya? Izin moderator, ini hanya ingin sharing saja sih sebenarnya. Halo? Lanjut, Kak. Ya, izin Kanda satu lagi, kan ya setiap orang pasti ada, pasti punya pengalaman, baik itu pengalaman yang baik, kemudian juga pengalaman yang ya bisa dibilang kurang baik, yang dijadikan itu satu pelajaran supaya kedepannya kita lebih baik dari hari ini gitu. Nah, apa namanya, pasti mungkin juga Kanda mengalami satu titik terendah di hidup sampai sekarang gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Kanda Salim tuh berjuang untuk bangkit, bahwa percaya ke depannya itu masih ada harapan, percaya bahwa ke depannya itu pasti lebih baik dari hari ini gitu. Aduh. Oke. Langsung aja nih ya moderator ya. Iya. Ya mungkin ya kita ini jadi curhat ini. Iya, pasti semua kita pasti merasakan itu gitu loh. Cuma kan nggak boleh kita berlarut-larut gitu dalam fase itu. Kita harus cepat keluar, cepat bangkit gitu. Tanggung jawab kita banyak gitu loh.
kita mengemban sebuah amanah yang begitu besar, ya. Kita mengemban amanah yang begitu besar sebagai generasi muslim. Tugas kita bagaimana bisa mengguidance masyarakat. Tugas kita bisa membangkitkan kesadaran-kesadaran pada generasi milenial gitu. Nah, tugas kita dakwah gitu. Apa namanya? Berat memang kalau berada dalam fase itu, namanya generasi milenial ya. Ya dia masih pengen main dan lain-lain. Cuman kan hidup bukan hanya sekedar main-main gitu loh. Kita harus berguna dan bermanfaat gitu bagi orang. Dakwah udah kita dilahirkan, makanya kebetulan saya di universitas yang di luar Islam ya. Saya kuliah sekarang ya. Kita beruntung, agama kita memberikan sense responsibility dan sense of belonging pada kita. Ada konsep, makanya ada konsep, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Udah tugas kita dakwah, berdakwah aja. Gitu. Tugas kita menyampaikan aja, berdakwah aja kepada masyarakat. Gitu. Jadi ya udah, saya sampai masuk pada ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, udah berislam lah sampai mati gitu loh. Terkait ada godaan-godaan setan yang terkutuk. ngerasa jatuh, ngerasa apa namanya, diri kita itu apa, teralienasi lah dari masyarakat gitu. Udah berislam aja sampai mati gitu. Itu godaan aja gitu loh. Baca ayat kursi insya Allah hilang itu. Istighfar udah insya Allah hilang itu. Iya, karena amanah dan tanggung jawab kita itu besar gitu. Nggak perlu kita sedih dan memang kita perlu untuk sekedar bersedih, muhasabah diri itu memang penting gitu loh. Tapi jangan lama banget dalam fase itu, harus bangkit lagi. Ayo pemuda bangkit. Ya udah berislam sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tugas kita berdakwah. Itu aja. Siap, Kanda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kanda atas penjelasan materi. Maaf sebelumnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akan bacakan kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Nabi tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama, tetapi sebagai perjuangan. Teman-teman semua, mari kita manfaatkan waktu muda kita untuk hal yang bermanfaat, karena hidup cuma sekali dan tidak tahu sampai kapan. Tetap berpedoman dengan ajaran Islam dan tetap teguh menjalani aturannya. Insya Allah hidup akan bermakna dan bermanfaat bagi semua. Setiap tantangan di sisi lain pasti ada peluang. Selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Irwan. Kepada Saudara Irwan, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita doa, mari kita istighfar 3 kali. Mari kita berdoa supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afal indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sawatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Iwan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Salim yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Kanda. Ya, Dan telah sama-sama membagikan moderator. Siapa namanya? Wilda. Siapa namanya? Namanya Wilda, Bang. Oh, Wilda. Wilda. Semester berapa, Wil? Semester 2. Semester 2. Fakultas? Fakultas Sains dan Teknologi. Oh, iya tadi nggak di present sih. Apa gua yang nggak dengar ya? Iya. Gue yang nggak dengar, ya benar. Sorry. Berarti pas keluar tadi pas di present. Semangat, Will. Salam sama Bang Kak Teguh Salimnya ya. emang lah ya. Iya, benar. Ini kok tumben dibikin offline, dibikin online. Biasanya offline. Covid juga diterobos sama Rumah Quran kan? Biasanya gimana lu? Kita nggak ke Muara Gembong lagi lu. Ayo Bang, ke Gembong lagi. Ampun, up. 3 jam Udah, lumayan. gimana Bang. sekarang? Apa kegiatannya? Masih di Muara Gembong? Kalau sekarang sih ini aja Bang, apa namanya, persiapan untuk launching di, ya secepatnya akan segera launching sekolah sungai. Di mana? Doain Bang. Ya di sekolah sungai, program sekolah sungainya. Iya, di Muara Gembong juga? Iya Bang. Oh. Iya. Ya Mudah-mudahan. mohon doanya semoga lancar. Amin. Mudah-mudahan lancar. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Sampai ketemu nanti di tatap muka. Kemarin juga Kalau diundang lagi. bulan Januari baru selesai peresmian sekolah sungai Bang. Oh. Jadi ya sekolahnya ya? Sudah. Tinggal program-programnya yang segera dilaksanakan. Iya, mantap. Keren. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar ya. Bisa bangun Universitas Asafia cabang Muara Gembong kan di sana. Nanti Kanda Salim ke sana lagi. Kalau diajak gas terus kita. Boleh. Iya. Mudah-mudahan bisa bikin Universitas Asafia cabang Muara Gembong. Siap. Bang, dapat salam dari Alif Ridowi. Waalaikumsalam. Salam balik ke Kak Alif. Siap, lanjut moderator. Formal banget. Terima kasih kepada Anda. Semoga Allah selalu sehatkan dan lancarkan urusan Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak kepada abang-abang dan kakak-kakak.
Yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga tetap terjalin ukhuwah persaudaraan antara kita dan bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Lula Kamila Tunuha selaku moderator, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Izin untuk live ya. sesi dokumentasi dulu, karena Oh, ya itu yang paling penting. diharapkan Di semua semua partisipan rangkaian menyalakan acara betul itu yang paling kamera. penting. Sesi dokumentasi paling penting di semua rangkaian acara. Silakan semua partisipan menyalakan fitur kamera. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Kanda. Sama-sama. Terima kasih Kanda Salim, sehat selalu Iya, kawan-kawan semuanya halo, yang sama-sama. telah bergabung dari JKH Unisula juga. Semoga bisa Izin live selalu duluan ya. bersinergi. Ya Kanda, silakan. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah keluar.